Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jui Tudur Matasari dari kelas 03 PPKP 001, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi penilaian mata kuliah pengembangan bahasa ajar dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, apa sih pengertian dari Pancasila itu? Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5. Dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah 5 ideologi utama penyusunan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita memahami apa itu pengertian Pancasila, apa sih fungsi dan peranan dalam Pancasila itu sendiri? Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi dari Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu agar Indonesia tetap hidup dan jiwa Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi dari Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber segala hukum. Fungsinya sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur Pancasila. Sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Fungsinya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Setelah kita mengetahui apa fungsi dan peranan Pancasila dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini saya akan menjelaskan 3 kedudukan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku, masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.
terutama sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terdapat pada landasan Yudiris yang termasuk ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978. Landasan Yudiris tersebut menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Setelah mengetahui fungsi, peranan, dan kedudukan Pancasila, yang terakhir adalah kita harus memahami apa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Karena itulah kita sebagai manusia yang beriman harus meyakini adanya Tuhan. Selain itu juga harus mencerminkan sikap yang sesuai dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Caranya adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini mengandung acuan keseluruhan sikap sebagai masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila ini mengharuskan kita mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai Pancasila yang ketiga ini adalah wujud dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham seorangan, golongan, dan suku bangsa. Melalui nilai Pancasila ini, kita diharapkan untuk mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak mudah terpecah belah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Karena itulah kita harus melandaskan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Kedua asas ini berguna untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, Pancasila mengandung salah satu tujuan negara yang ingin diwujudkan dalam tata masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kelima sila Pancasila harus kita laksanakan. Sila dari Pancasila harus kita terapkan secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Hal ini karena setiap sila Pancasila memiliki makna yang saling berkaitan. Sekian penjelasan dari materi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.